Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui Konga. Saya Anugrah Nuril Sasabila sebagai moderator. Perkenalkan, saya Indah Marmila Kurnia sebagai pemateri 1. Saya Babuliana, pemateri kedua. Saya Nabila Nurasni, pemateri ketiga. Bagaimana bentuk dari peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia? Secara jelas, pernyataan sikap Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini pula terletak dasar fundamental daripada politik luar negeri Republik Indonesia yang terkenal sebagai politik bebas dan aktif. Sejak Presiden pertama Soekarno hingga sekarang, pemerintah Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri pemerintah Indonesia yang bebas dan aktif, maksudnya Indonesia bebas untuk menjalin kerjasama dengan negara maupun serta turut aktif dalam organisasi internasional untuk bekerja sama dan menjaga perdamaian dunia. Ketika 30 tentara Garuda mengalahkan 3.000 tentara Kongo. Kontingen Garuda atau Konga, dikenal juga pasukan Garuda, adalah tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian dunia. Negara Indonesia sendiri telah menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957 loh kak. Ternyata dulunya pasukan Garuda sangat disegani dunia loh kak. Bahkan pernah mengalahkan pasukan pemberontak yang jumlahnya hampir 3.000 orang. Seperti apa? Konga 1 dikirim tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir yang terdiri dari 559 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Infanteri Suwadi Suramharjo. Misi Konga 1 dikirim dalam rangka menjaga perdamaian di Timur Tengah, terutama di Mesir. Konflik Timur Tengah tersebut disebabkan masalah nasionalisme terusan Suez oleh Mesir pada tanggal 26 Juni 1956. Sedangkan Konga 2 dan 3 dikirim pada tahun 1960 ke Kongo yang terdiri dari 1074 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Prijatna dan digantikan oleh Letkol Solihin Giring. Konga 3 di bawah misi UNO dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mukhtar. Konflik Kongo disebabkan pemberian kemerdekaan oleh Belgia sehingga memicu perang saudara. Konga 4 dikirim pada 1973 ke Vietnam. Pasukan ini berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodarmuto. Konga 5 dikirim ke Vietnam pada 1973 di bawah misi ICCS. Pasukan dipimpin oleh Brigjen TNI Harisoyo. Konga 6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973 di bawah misi UNEF. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Rudini. Konga 4, 5, dan 6 disebabkan karena pertukaran tawanan perang dan karena Vietcong berhasil menguasai Vietnam seluruhnya. Konga 7 pada tahun 1974 dikirim ke Vietnam di bawah misi ICCS. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen S. Sumantri dan diganti oleh Haris Suhut. Konga 8 dikirim di Timur Tengah pada tahun 1974 dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Pengiriman pasukan dilakukan pasca Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel. Konga 7 dan 8 disebabkan oleh peperangan di Timur Tengah mengakibatkan PBB harus kembali menghidupkan UNEF. Konga 9 dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. Konga 9 berada di bawah misi UNIMOB, sedangkan Konga 10 dikirim pada tahun 1989 ke Namibia. Pasukan ini berada di bawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Kolonel Mar Amif.
Konga 9 disebabkan perebutan lahan minyak di Mosul tersebut mengganggu perdamaian dunia. Sedangkan Konga 10 disebabkan karena peristiwa penculikan dan penyanderaan oleh pasukan Khmer Merah. Konga 11 dikirim ke perbatasan Irak Kuwait pada tahun 1992. Konga 11 berada di bawah misi UNICOM, United Nations Iraq Kuwait Observation Mission. Jadi disebabkan karena adanya pelanggaran perbatasan dan aksi-aksi bahaya. Dikirim ke Kamboja pada tahun 1992. Konga 12 berada di bawah misi UNTAC dan dipimpin oleh Kolonel Paul Dr. S. Parigan dan Kolonel Paul Dr. Rusdi Harjo. Konga 12 disebabkan oleh penyusutan 5 orang personil karena 3 orang menderita kecelakaan ranjau, 1 orang kecelakaan lalu lintas, dan 1 orang. Kesimpulannya adalah kontingen Garuda atau Konga adalah kumpulan anggota militer Indonesia yang dipilih untuk dan ditunjuk dalam menjaga perdamaian dunia, di mana sudah dimulai sejak tahun 1957 Indonesia mengirim pasukan ini. Pasukan ini dikirim ke Mesir sebagai bentuk kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang Doro apa sih? Saya dari kelompok 11 Berada di bawah salah. Di bawah misi ICCS Yom Kippur antara Mesir dan Vietnam. Konga 9 dikirim ke Iran dan Irak pada tahun Nuril